Bab 716, Prajurit Super, Rentan. Peralatan di sini ada yang sudah terpasang, dan ada pula yang masih di laboratorium. Negara-negara di dunia sudah terlalu lama berdamai, dan kemajuan penelitian dan pengembangan belum pesat. Tapi sejak tahun lalu, setelah stasiun pemantauan di berbagai tempat telah memantau perubahan data atmosfer di berbagai tempat, ditambah dengan monster tua di alam dewa mulai bangkit, dan negara-negara barat mulai mempercepat penelitian dan pengembangannya. Bagaimanapun, bumi ini masih milik kita. Yang disebut pejuang telah lama menjadi masa lalu. Jika ada yang ingin melawan arus, mereka akan menemui kehancuran. Wajah Gu tiba-tiba berubah, dan suaranya tegas. Aiden sangat kuat. Namun betapapun kuatnya, apakah ia mampu menahan senjata laser dan senjata nuklir? Oleh karena itu, meskipun mereka menghargai Aiden, mereka tidak takut padanya. Karena itu, tujuan kejutan telah tercapai. Gu tidak berkata apa-apa lagi, menunjuk ke selusin titik cahaya yang mengelilingi layar besar di kejauhan, dan berkata dengan ringan, jadi, Murakazu-kun hanya di sini untuk menonton dan melihat bagaimana tim lapis baja hitam memenggal kepala pria dari Sundari ini. Meski Mura dan Tanichi sedikit gelisah, kekuatan para prajurit super di video sebelumnya begitu menakutkan hingga mau tak mau dia merasakan secercah harapan di hatinya. Mungkinkah yang disebut tim lapis baja hitam ini berhasil membunuh Aiden? Di kapal pesiar Elizabeth. Sekelompok turis glamor berkumpul di geladak saat ini, wajah mereka sangat cemas, dan beberapa turis yang pemalu sangat ketakutan sehingga mereka berjongkok di tanah dan menangis. Di mana kaptennya, Kapten? Apa yang terjadi? Kok kita dikepung kapal perang? Semua sinyal diblokir. Apa yang ingin mereka lakukan? Ya Tuhan, itu armada campuran dari Jepang. Pemimpinnya sebenarnya adalah kapal penjelajah USS Booster, yang merupakan kapal berbobot 1000 ton. Ya Tuhan, apa yang ada di Elizabeth yang layak untuk diperjuangkan sebesar itu? Jangan bunuh aku menyerah, aku belum mau mati. Saya orang Amerika, saya berkewarganegaraan Amerika. Seluruh Elizabeth berada dalam kekacauan total. Tokoh-tokoh besar di dunia politik dan bisnis ini biasanya begitu ketakutan hingga menangis memanggil ayah dan ibunya, dan semuanya kehilangan sikap. Tidak peduli bagaimana mereka berteriak, tetap tidak ada respon dari kapal perang di kejauhan, namun, semua artileri dan senjata di kapal diarahkan ke Elizabeth, membuat para turis di dalamnya menjadi pucat karena ketakutan. Aiden dan Melissa berdiri di depan geladak seperti turis biasa, memandangi kapal perang di kejauhan. Aiden tiba-tiba sedikit mengernyit, dan seringnya muncul di sudut mulutnya. Apa yang salah? Melissa memperhatikan perubahannya dan bertanya tanpa sadar. Ada tim khusus di sini. Cukup menarik. Ini sebenarnya dapat menghalangi eksplorasi spiritual saya. Jika kekuatan spiritual saya tidak meningkat sebanyak itu sekarang, mungkin saya akan berhasil diserang oleh orang-orang ini. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, laut yang tadinya sangat tenang tiba-tiba meledak. Bang bang bang. Ditemani oleh lebih dari selusin ledakan dahsyat, air laut melonjak, dan 16 sosok lapis baja hitam melompat keluar secepat kilat. Mereka melompat setinggi puluhan meter dan berubah menjadi 16 bayangan hitam di udara, dengan ganas. Itu meledak ke arah geladak tempat Aiden dan keduanya duduk. Bum bum bum. Seperti selusin bola meriam yang menembus langit, suara gesekan udara yang keras membuat semua orang di geladak tercengang dan terpana, namun mereka tidak punya waktu untuk mengelak. Ke-16 prajurit lapis baja hitam ini memiliki aliran udara di belakang lengannya, seperti pesawat jet, dapat bergerak bebas di udara dan lebih bermanuver dibandingkan jet tempur. Bang bang bang. Mereka bekerja sama dengan sangat baik, dan ketika mereka mengambil tindakan, mereka telah memblokir semua rute pelarian Aiden dan Melissa. Peluru petir biru, seperti kilat, mendarat di kepala Aiden dalam sekejap dan meledak secara tiba-tiba. Tegangan ultra tinggi yang merusak, disertai suara ledakan, mengubah radius 10 meter menjadi lautan guntur dan kilat yang menghanguskan. Saat ini, ada hampir 100 turis di geladak yang tidak bisa mengelak, menghadapi ledakan dan kilat, mereka hanya bisa putus asa. Huff. Sambil mendengus dingin, seorang pemuda berambut hitam dan bermata hitam maju selangkah. Tubuhnya seperti listrik dan matanya seperti pisau, di hadapan ledakan petir dan kilat serta gelombang udara, ia hanya melambaikan lengan bajunya. Wush. Seperti badai yang lewat. Entah itu kekuatan petir dari bom elektromagnetik atau energi robekan, saat ini rasanya seperti dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat, lalu hancur dan menghilang dalam sekejap. Brengsek. Di udara, prajurit tim lapis baja hitam tiba-tiba terjatuh, dan wajahnya berubah drastis saat ini.
Bum bum bum. Garis-garis merah darah tiba-tiba menyala di baju besi hitam mereka semua, seperti pembuluh darah. Dalam sekejap, dorongan kuat meledak, mendorong tubuh lebih dari selusin prajurit lapis baja hitam untuk terlontar ke belakang seperti bola meriam. Jadi cepat, hampir mendekati kecepatan suara. Kembali ke sini. Wajah Aiden acuh tak acuh, tangan kanannya yang cantik dan ramping perlahan terulur, lalu dia mengangkatnya ke udara. Bus. Suara mendengung pelan terdengar di udara, dan pemandangan menakjubkan pun muncul. Di mata semua orang di Elizabeth yang terkejut, udara di udara terdistorsi dengan mata telanjang, seolah-olah dihancurkan oleh tangan besar yang tak terlihat. Ketika udara dikompresi secara ekstrim, para prajurit lapis baja hitam yang memiliki telah mundur dengan cepat seolah-olah titik akupuntur telah disadap, dan langsung membeku di udara. Tidak peduli bagaimana mereka meraung, garis merah darah pada armor itu berkedip-kedip hingga ekstrim, tapi mereka masih tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan yang tak terlihat. Sihir macam apa ini? Begitu ide ini muncul di benak para prajurit lapis baja hitam, pandangan mereka menjadi hitam, dan seluruh tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. Bahkan baju besi berharga yang terbuat dari bahan khusus ini sama rapuhnya seperti kertas dan hancur berkeping-keping oleh genggaman Aiden atas kekosongan. Bang bang bang. Dari kejauhan, tampak seperti rangkaian kembang api yang bermekaran, 12 prajurit super yang mengenakan baju besi rahasia emas hitam baru saja digenggam oleh Aiden di kehampaan dan dihancurkan menjadi bola kabut darah bahkan tanpa berteriak. Syuh. Saat berikutnya, aliran udara kembali normal, dan semua orang di geladak terkejut, dan sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Aku sebenarnya masih hidup. Haha, aku belum mati. Yang abadilah yang menyelamatkan kita, terima kasih yang abadi. Pada saat ini, banyak orang Sundari memandang Aiden yang berdiri di udara, dan wajah mereka sangat bersemangat, bahkan beberapa orang tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Aiden melirik semua orang, mengangkat tangannya untuk mengangkat orang-orang yang berlutut, tidak perlu memujaku. Orang yang ingin dihadapi armada Jepang adalah saya, Anda bukan target mereka. Saya akan menerobos blokade armada nanti. Kapten akan segera menyalakan kapal pesiar dan berlayar ke perairan Sundari. Anda akan aman ketika tiba di Sundari. Setelah mengatakan itu, Aiden melirik ke arah Melissa, terkekeh dan berkata, ayo pergi. Ayo kita temui armada Jepang. Di kapal pesiar, semua orang ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika mereka melihat ke atas lagi, mereka melihat Aiden dan yang lainnya telah menghilang. Master Abadi Kellen dan orang lain yang bertemu Aiden di pelelangan memiliki ekspresi yang kompleks saat ini, terutama Lily, yang ekspresinya sangat bersemangat. Benar saja, itu dia. Dewa muda Sundari yang tak terkalahkan, Aiden. Entahlah, mampukah ia berhasil lolos dari kepungan armada campuran ke-9 Jepang kali ini. Bab 717, Petarung Pembunuh Pedang. Di ruang komando di kapal perusak berat Gus. Good, seorang pria kulit putih parubaya, melihat bahwa titik cahaya yang mewakili sinyal kehidupan dari 12 prajurit lapis baja hitam di radar semuanya telah menghilang, dan wajahnya tidak bisa lagi tenang saat ini. Sial, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Dia benar-benar tidak percaya bahwa tim prajurit super dimusnahkan begitu saja. 12 prajurit super yang mengenakan baju besi emas hitam sudah cukup untuk membunuh tuan sejati, tapi mereka bahkan tidak bisa bertahan sebentar di depan Aiden. Tuan Butet, sekarang bukan waktunya untuk marah. Wajah Murawatani serius, matanya penuh ketakutan, dan dia buru-buru mengingatkan, tolong segera perintahkan armada untuk melepaskan tembakan dengan sekuat tenaga, dan jangan biarkan orang Sundari mendekat. Pupil mata Gut menyusut, dia menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia hendak mengeluarkan perintah, dia melihat sekelompok teknisi analisis taktis di bawah, menatap layar dengan tatapan kosong, wajah mereka sangat terkejut. Sudah terlambat. Dia sudah ada di sini. Gut tanpa sadar melihat ke atas dan melihat dua titik cahaya bergerak cepat di layar, dan targetnya adalah Gus. Cepat, tembak dengan seluruh kekuatanmu untuk mencegat. Perintahkan pesawat tempur segera lepas landas. Apapun risikonya, kita harus mencegat dan membunuh orang-orang Sundari. Ekspresinya berubah drastis, dan dia hampir berteriak. Bahkan prajurit super yang mengenakan baju besi emas hitam dibunuh oleh Aiden dengan tangan terangkat. Kekuatannya mungkin mendekati orang suci dalam legenda barat. Jika orang sekuat itu mendekatinya, tidak ada seorang pun di Gus akan mampu bertahan hidup. Ya. Di atas laut biru, Aiden dan Melissa sedang berlari dengan kecepatan tinggi. Dari kejauhan sosok mereka tampak seperti dua sinar biru merah yang menembus langit, meninggalkan goresan panjang di laut.
Boom! Kedua pria itu tiba-tiba berhenti, dan Aiden sepertinya merasakan sesuatu di dalam hatinya. Ketika dia mengangkat alisnya dan mengangkat kepalanya, dia melihat beberapa rudal berkecepatan tinggi terbang di langit, seperti bilah tajam yang membelah langit, jatuh dari langit. Langit dan menuju ke arah mereka berdua dengan cepat. Setiap rudal melebihi kecepatan suara beberapa kali lipat, menempuh jarak ratusan kilometer hampir dalam satu jentikan jari, membawa bahan peledak yang mengerikan. Bahan peledak terkompresi dengan konsentrasi tinggi itu tidak mau disentuh dengan mudah bahkan oleh tubuh abadi guntur surgawi Aiden. Mata Aiden tajam, tanpa ada niat untuk bergeming, sambil berpikir, pedang Zizio terbang dalam sekejap. Potong. Cahaya pedang itu seperti sutra, membelah langit dalam sekejap, dan menebas udara dengan kecepatan suara beberapa kali lipat. Bang bang bang. Rentetan ledakan terdengar setinggi ribuan meter di langit, dari kejauhan tampak seperti kembang api yang terang benderang. Setiap kembang api menyelimuti puluhan hingga ratusan meter, membawa kekuatan kehancuran. Sebagian besar air laut menguap di bawah nyala api yang hebat dan suhu tinggi. Ikan yang tidak punya waktu untuk melarikan diri mati berkeping-keping. Tapi ini hanyalah gelombang serangan pertama, hanya intersepsi singkat terhadap Aiden, langkah pembunuhan yang sebenarnya masih belum terjadi. Aiden mengerutkan kening dan menatap Melissa di sampingnya, lalu mengangkat tangannya untuk menutupinya dengan kuali kayu hijau. Pertama-tama Anda menerobos blokade dengan para turis di kapal pesiar, dan saya akan bergabung dengan Anda setelah saya menangani orang-orang ini. Melissa menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Hati-hati. Sosoknya berbalik dengan kecepatan lebih cepat dan kembali ke Elizabeth. Meskipun kekuatannya tidak lemah sekarang, bagaimanapun juga, dia baru saja memasuki alam dewa. Baik tubuh fisik maupun esensi sejatinya relatif lemah. Menghadapi serangan senjata berat, dia masih dalam bahaya kematian. Tinggal di sini bisa hanya memberi Aiden sesuatu untuk dilakukan. Keberatan. Boom. Suara melengking terdengar di udara, dan dengan Aiden sebagai pusatnya, bola meriam hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan. Bahkan dengan kecepatan Aiden, sulit untuk melarikan diri dari jangkauan serangan hujan peluru ini. Bang bang bang. Ledakan terdengar silih berganti, seperti reaksi berantai. Superposisi gelombang udara ledakan berwarna merah menyala ternyata memiliki efek penguatan, secara langsung mengubah permukaan laut sekitar beberapa ratus meter menjadi dunia api berwarna oranye merah. Ombaknya menderu, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Gelombang serangan ini belum berakhir. Segera setelah itu, beberapa titik hitam di langit dengan cepat membesar. Badai jet tempur supersonik yang berat. Lebih kuat dari F-15, kecepatan terbang dan jangkauan serangannya telah ditingkatkan, dikenal sebagai pesawat tempur generasi keempat dan merupakan pembunuh besar di medan perang. Sekarang, untuk mengepung dan menekan Aiden, bahkan jet tempur supersonik badai pun dikirim. Apalagi 4 diberangkatkan sekaligus. Beberapa jet tempur Tipon melaju hanya 10 km jauhnya, mengarah ke Aiden. Kunci targetnya. Luncurkan rudal jelajah supersonik Sidewinder 2. Kemampuan manuver, kemampuan jelajah, dan jangkauan serangan pesawat tempur supersonik badai ini jauh lebih kuat dibandingkan F-15. Bahkan pada jarak yang begitu jauh, ia masih dapat melakukan serangan dahsyat. Aiden pernah membunuh F-15 dengan satu pedang di Jepang, jadi mereka semua menyerang dari jarak 10 km dan tidak mendekat. Antara lampu listrik dan batu api. 4 rudal jelajah supersonik berwarna hitam legam menembus langit dalam sekejap dan terbang menuju api yang belum jatuh. Jelas sekali, mereka ingin menggunakan serangan saturasi untuk membunuh Aiden sepenuhnya dan tidak membiarkan Aiden memiliki kesempatan untuk bernapas. Huff. Setelah mendengus dingin, sosok yang diselimuti petir perak terbang dalam sekejap. Wajahnya dingin, dan sepertinya ada naga petir yang berenang di matanya. Apakah menurutmu jangkauan seranganku masih 10 km? Aiden mencibir dan menekan keterampilan pedangnya. Suara mendesing. Pedang Zizio bergetar hebat dan mengeluarkan seruan pedang yang tajam, mengeluarkan cahaya pedang perak terang dan menyapu jarak beberapa mil hampir seketika, langsung memotong 4 rudal jelajah supersonik menjadi percikan api, dan kemudian tidak berhenti sama sekali. Menembus kekosongan, dia menabrak jet tempur Hurricane. Potong pesawat tempur mahal yang harganya ratusan juta dolar ini menjadi 2 bagian dengan satu pedang. Boom!
Bola bunga api yang cemerlang muncul, apakah itu orang-orang di Elizabeth yang menonton dari kejauhan, atau Gute dan Murawatani di dalam hantu? Wajah mereka terkejut dan tercengang saat ini. Sial, cepatlah. Jangkauan serangannya jauh melebihi ekspektasi sebelumnya. 3 pilot lainnya menatap dan mulai berhenti dengan putus asa, berusaha melarikan diri. Tapi pedang Zizio sangat cepat. Bang bang bang. Hampir hanya dengan satu klik, swoosh. Cahaya pedang ungu membelah langit, begitu cepat sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi. Dalam sekejap, ia memotong pesawat tempur badai kedua menjadi 2 bagian, dan kemudian tanpa kehilangan kecepatan, ia memotong pesawat tempur badai ketiga menjadi bola. Percikan api. Pejuang badai di belakang benar-benar ketakutan saat ini, ia memanjat dan mundur dengan putus asa, dan akhirnya lolos dari bencana, tetapi tidak pernah berani mendekat. Aiden memandang petarung badai terakhir di langit, tersenyum menghina dan mengabaikannya, sambil berpikir, pedang Zizio berbalik dan kembali pada jarak 20 km. Jika dia terlalu jauh, bahkan jika kekuatan spiritual Aiden meningkat pesat, dia tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan pedang terbang itu. Setelah menebas 3 pesawat tempur supersonik badai dengan satu pedang, Aiden sepertinya telah menamparkan beberapa lalat sampai mati tanpa ekspresi apapun. Dengan gerakan tubuhnya, dia sekali lagi berubah menjadi sambaran petir dan berlari menuju hantu. Pada saat ini, suasana di ruang komando Gus sangat menindas. Bab 718, Serangan Destruktif. Didi. Suara radar dan sirene yang tajam terdengar, membuat hati semua orang bergetar sesaat, lalu kembali normal. Bagaimana para komandan analisis taktis yang biasanya menyendiri ini bisa melihat monster seperti itu? Sesaat melihat ke layar lebar, Aiden dengan santai menembak jatuh beberapa rudal dan beberapa jet tempur Tipon, semua orang tampak kusam dan hampir tidak bisa berkata-kata. Senjata yang dia gunakan untuk menghancurkan misil itu adalah harta karun yang muncul di Jepang sebelumnya. Dongfang menyebutnya pedang terbang. Tapi sebelumnya, jangkauan serangan pedang terbangnya adalah 10.000 meter, tapi sekarang sepertinya ini jarak serangannya Fei Jian jelas jauh lebih panjang, mencapai 20 km, yang merupakan berita buruk. Seorang kolonel kulit putih parubaya dengan janggut mengerutkan kening. Kita tidak boleh membiarkan dia mendekat. Kalau tidak, menghadapi senjata yang fleksibel dan kuat seperti miliknya, kapal perang dan tentara kita tidak akan bisa menghentikannya. Para prajurit lainnya tampak lebih ngeri, mata mereka masih penuh rasa tidak percaya. Monster macam apa ini? Rudal jelajah supersonik dan bom eksplosif tidak bisa membunuhnya. Selain itu, kecepatannya lebih cepat dari pesawat tempur biasa, dan benang sutra ungu bahkan lebih kuat dan menakutkan. Ia benar-benar dapat membunuh pesawat tempur supersonik dalam jarak hampir 20 km. Ini lebih cepat daripada senjata individu paling kuat di bumi. Menakutkan. Hosh. Gut yang selama ini terdiam, tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam, menekan rasa takut dan kegelisahan di hatinya, dan memerintahkan, kapal bantu kiri dan kanan segera mencegat sasaran, dan kapal utama mundur dengan kecepatan penuh untuk meningkatkan kecepatan. Jarak pertempuran. Semua jet tempur siap tempur akan segera lepas landas dan menembak tanpa batasan hingga sasaran hancur. Perintahkan semua kapal, artileri anti pesawat untuk menembak dengan bebas, siapkan senjata laser, dan bunuh dengan satu serangan jika perlu. Senjata super utama kapal utama sudah siap, dan Destruction One siap diluncurkan. Serangkaian perintah dikeluarkan, dan orang-orang di bawah yang awalnya terkejut segera menjadi sibuk, dan semuanya terus berjalan dengan tertib. Melihat pemandangan ini, Murakami dan Buichi memiliki pandangan yang rumit dan menghela nafas secara diam-diam. Inilah yang ditemukan oleh pasukan AS yang ditempatkan di Jepang dan pasukan bela diri Jepang. Jika pasukan bela diri Jepang menghadapi situasi seperti itu, saya khawatir mereka akan panik total. Saat ini, Aiden tidak mengetahui bahwa adegan pertempurannya saat ini telah lama ditangkap oleh satelit dari berbagai pemerintahan. Sundari, Inggris, Prancis, dan negara-negara lain, negara-negara besar yang memiliki satelit militer, semuanya memusatkan perhatian mereka pada perairan Jepang. Ini adalah pertama kalinya orang kuat dari alam dewa berhadapan dengan tentara modern. Adapun pasukan bela diri Jepang, di mata negara-negara besar di dunia, mereka sama sekali tidak dianggap sebagai tentara yang sebenarnya.
Namun kini armada AS sedang mengambil tindakan, namun ini adalah pertempuran terpadu antara udara, luar angkasa, dan darat, serta pemblokiran di luar jangkauan visual, yang benar-benar menunjukkan kekuatan puncak tentara modern. Boom boom boom. Saat ini, setelah menerima perintah, beberapa kapal perang yang telah disiapkan melepaskan tembakan dengan sekuat tenaga. Di depan kapal induk Gus, dua fregat di kiri dan kanan melindungi kapal induk dengan kokoh. Pemandangan menakjubkan muncul. Dalam sekejap, seluruh langit tampak tertutup oleh tembakan artileri, dan langit diwarnai merah menyala selama setengah hari. Ledakan cangkang yang memekakkan telinga dan guncangan laut menderu seperti tsunami. Khususnya kapal induk, sistem radar pengendalian tembakan Gus sangat canggih, dan senjata angkatan laut dapat menyerang semua makhluk hidup dalam jarak 50 km. Pada saat ini, bahkan di Elizabeth, yang jaraknya lebih dari 10 km, semua orang dapat merasakan kekuatan dahsyat, dan hati mereka gemetar ketakutan. Bahkan Melissa, Lily, dan yang lainnya khawatir, dan turis lainnya berharap Aiden akan menang, jika tidak, mereka mungkin tidak akan bisa pergi di bawah tembakan terus-menerus. Desir-desir. Bola meriam tajam menembus langit, seperti rantai api, menutupi Aiden. Tak hanya Gus, beberapa kapal lainnya juga melepaskan tembakan secara bersamaan. Di langit, itu seperti hujan deras yang bertubi-tubi. Air laut di sekitar Aiden meledak dengan ledakan yang keras, mengeluarkan kolom air yang mengejutkan. Kekuatan senjata angkatan laut ini jauh lebih besar daripada senjata tank biasa. Namun, Aiden tidak menganggapnya serius sama sekali, dia menghadapi hujan cangkang dan bergegas dengan energi sejati yang melindungi tubuhnya. Wosh! Suara yang sangat tajam sepertinya jatuh dari langit tanpa peringatan apapun, sangat cepat. Begitu Aiden mendongak, dia melihat rudal super sepanjang 10 meter, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti guntur ilahi yang jatuh dari langit. Rudal ini sebenarnya membuat Aiden merasa terancam. Rudal yang menembus bumi. Pupil Aiden menyusut. Yang disebut rudal penembus tanah adalah rudal khusus dengan daya tembus besar yang dirancang untuk menyerang peralatan bawah tanah. Amerika Serikat bahkan dikatakan telah mengembangkan rudal super yang dirancang khusus untuk menargetkan fasilitas nuklir 60 meter di bawah tanah dan dapat menembus beton bertulang 40 hingga 50 meter. Meski bom ini tidak sebagus misil super, tetap saja hampir sama. Dengan kekuatan rudal seperti itu, bahkan jika Aiden melawan, dia mungkin akan terluka parah. Bagaimanapun, tubuh abadi guntur surgawi miliknya saat ini nyaris tidak berhasil. Rudal penembus tanah ini bisa dikatakan sebagai senjata nuklir, salah satu senjata terkuat di muka bumi. Hancurkan. Mata Aiden serius, dia mengangkat tangannya dan menembakkan pedang Zizio, menembak langsung ke langit, langsung meledakkan misil di udara. Tapi ini baru permulaan. Desir-desir. Raungan tajam yang tak terhitung jumlahnya datang dari langit, tanah, dan laut. Rudal jelajah yang kuat diluncurkan dari kapal perusak besar, artileri self-propellet mengeluarkan senjata yang mengerikan, dan rudal supersonik ditembakkan dari jet tempur supersonik F-15 yang jaraknya puluhan kilometer. Dalam sekejap, Aiden seperti terjebak dalam hujan rudal. Bahkan ada torpedo yang diluncurkan kapal selam di bawah laut. Hampir trinitas laut, darat dan udara mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Perasaan menggemparkan itu, pada saat ini, bahkan negara-negara besar yang menyaksikan pertempuran menggunakan satelit pun dikalahkan olehnya. Elizabeth di kejauhan telah lama bersembunyi, semua orang menahan napas dan melihat api yang meledak di separuh langit di kejauhan. Saat ini, bahkan wajah Melissa terlihat sangat khawatir. Bagaimanapun, ini bukanlah pasukan bela diri Jepang, tetapi armada Amerika yang mewakili kekuatan paling kuat di muka bumi. Jika dilihat dari ketinggian, Anda bisa melihat kembang api bermekaran terang di kawasan Laut Biru dengan radius beberapa kilometer, setiap kembang api melambangkan ledakan yang menggemparkan bumi. Bahkan orang kuat di alam dewa, dihadapkan dengan senjata seperti itu, akan mati di tempat tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Yang pasti bahkan Aiden saat ini tidak dapat menghentikan serangan begitu banyak rudal. Rudal-rudal ini pada dasarnya supersonik, yang setara dengan salvo puluhan pedang terbang. Aiden menggunakan pedang terbang tersebut untuk menebas beberapa rudal, lalu menggunakan metode petirnya untuk membuat penghalang dan menghancurkan beberapa rudal lainnya. Lalu dia langsung terkena senjata laser. Pukul. Boom.
Tubuhnya tiba-tiba membeku, tetapi karena kelalaiannya kurang dari 1 detik, semua serangan datang dalam sekejap. Boom! Sekelompok percikan api yang menakjubkan langsung meledak di permukaan laut, dan sosok Aiden sepenuhnya diselimuti oleh guntur dan kilat. Pada saat ini, dia benar-benar diliputi oleh ledakan api di langit. Bab 719, Belah Kapal Perang dengan Satu Pedang. Dilihat dari kejauhan, permukaan laut tempat Aiden sebelumnya berada kini diselimuti awan jamur api merah besar. Di Elizabeth di kejauhan, Melissa dan yang lainnya sepertinya merasakan sesuatu. Ketika mereka melihat nyala api besar membubung ke langit, hati mereka tiba-tiba tenggelam. Dan semburan awan jamur api merah hanyalah permulaan. Lalu, wus, wus, selusin rudal kembali menutupi tempat yang sama. Setiap rudal membawa bahan peledak yang kuat dan sangat terkonsentrasi, cukup untuk menenggelamkan kapal perang baja. Kemudian beberapa torpedo lagi meledak dalam jarak dekat di permukaan laut tempat Aiden berada, menimbulkan percikan air yang mengejutkan. Pada saat ini, bahkan uap air pun langsung terbakar oleh suhu super tinggi, dan udara pun terdistorsi. Kekuatan gabungan dari rudal-rudal ini 10 kali lebih kuat daripada bom super, dan bahkan kapal induk seberat 100.000 ton akan hancur berkeping-keping. Ini adalah serangan kejenuhan cakupan menyeluruh dari tentara modern, dan kekuatannya bisa disebut menghancurkan. Betapapun kuatnya tubuh Aiden, dia tetap tidak melepaskan diri dari alam duniawi. Dia tetaplah tubuh yang berdaging dan berdarah. Dibandingkan dengan kapal induk sungguhan dan raksasa perang lainnya, dia masih tak tertandingi. Lihat adegan ini. Di lantai paling atas Elizabeth, Melissa tampak cemas, bahkan dia menjadi cemas saat ini. Aiden sangat kuat, bahkan lebih kuat dari makhluk surgawi biasa, dan bahkan sebanding dengan makhluk abadi di bumi. Namun, menghadapi serangan senjata super dari tentara modern, bahkan makhluk abadi bumi pun akan mati jika dia tidak hati-hati, apalagi Aiden. Orang lain di Elizabeth sangat khawatir saat ini. Jika Aiden benar-benar kalah, apakah armada Jepang akan melepaskan mereka dengan mudah? Dan di atas kapal Ghost. Di ruang komando. Suasananya sangat ceria. Melihat kobaran api membumbung ke langit dan laut, semua orang begitu gembira hingga hampir merayakannya, bahkan para perwira dan jenderal yang tadinya khawatir diam-diam menghela nafas lega. Kesuksesan. Seorang komandan berambut pendek di sebelah Good, tersenyum lebar, mengeluarkan sebotol sampahnya dari lemari anggur dan hendak merayakannya. Good, yang tidak jauh dari situ, sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Aiden menjadi begitu tidak berguna. Rencana pertempuran pertama adalah melenyapkannya secara langsung. Sepertinya saya melebih-lebihkan efektivitas tempur orang Nahua, dan kekhawatiran saya sebelumnya sia-sia. Good menggelengkan kepalanya sedikit. Orang Sundari mati seperti ini. Mata Murawatani terbelalak, seolah masih tak percaya. Di masa lalu, Aiden menebas pejuang dengan satu pedang dan mengalahkan ribuan tentara dengan satu orang. Dia seperti dewa perang dan tak terkalahkan, tapi sekarang dia dibunuh seperti ini. Semua orang di dunia yang memperhatikan pertempuran ini melihat ke tempat ini tanpa berkedip, diam-diam menunggu hasilnya. Jauh di seberang Samudera Pasifik, terdapat pusat komando rahasia Pentagon AS. Untuk menghadapi Aiden, departemen khusus mereka melakukan pengurangan taktis yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, tetapi tanpa diduga, sebelum departemen khusus mereka dapat mengambil tindakan, Aiden dibunuh oleh armada campuran ke-9 Jepang yang mereka kirim untuk diuji. Bunuh, jika ini adalah kalau begitu, maka mereka akan membuat keributan. Dan di pangkalan Istana Surgawi di ibu kota Sundari. Setelah mendengarkan laporan bawahannya, wajah Ragnar tenang dan dia hanya mengucapkan sepatah kata pun dengan ringan. Aiden adalah salah satu orang terkuat di dunia saat ini. Dia memiliki banyak kartu truf dan misterius. Tidak mungkin dia bisa dibunuh oleh armada campuran ke-9 Jepang dengan mudah. Taktik yang digunakan Good memang ditujukan khusus pada mereka yang berkuasa di alam dewa. Pertama, rudal digunakan untuk memaksa dewa-dewa yang kuat ke posisi yang telah ditentukan, dan kemudian Trinitas Laut, Darat dan Udara meluncurkan hujan rudal untuk mencakup seluruh wilayah. Satu kali meleset dan kekuatannya tidak cukup, tapi 10 atau 100 sudah cukup, bukan? Dengan kekuatan sebesar itu, kapal induk pun bisa dihancurkan, apalagi satu orang. Bahkan dewa sejati pun akan binasa dalam menghadapi serangan dahsyat seperti itu. Bang!
Ketika semua komandan dan jenderal di Gus dan kapal lainnya tersenyum, tiba-tiba, sesosok tubuh berwarna perak tiba-tiba keluar dari banyak api ledakan. Dalam cahaya perak, seorang pemuda mengenakan baju besi perak muncul, dengan rambut hitam, mata hitam, dan pakaian panjang, seperti dewa perang di 9 surga. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang Sundari ini manusia atau hantu? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Sial, aku pasti terpesona. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa selamat dari pukulan dahsyat seperti itu. Wajah semua orang, termasuk Good, dan para jenderal tidak percaya, dan ekspresi mereka berubah pada saat yang bersamaan. Komandan berambut pendek yang tadinya mengeluarkan sampahnya untuk merayakannya sekarang menjadi kaku, seolah-olah dia ketakutan, dan wajahnya pucat, sampahnya itu menghantam tanah dengan suara keras, membuat suara yang jelas di ruang komando yang sangat sunyi. Sangat keras. Mura dan Guyi, yang terdiam sepanjang waktu, melihat sosok baju besi petir perak di layar lebar dengan mata ngeri, dan berkata dengan lemah, orang Sundari ini monster. Kecuali senjata nuklir, saya khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melawannya. Di atas laut. Api oranye merah di langit belum hilang, tetapi di bawah perlindungan guntur dan kilat Aiden, sulit untuk menyerang Aiden, sosoknya yang dipicu oleh api di langit menjadi semakin misterius, seperti dewa dan iblis kuno. Di bawah tatapan kaget semua orang, Aiden langsung berubah menjadi petir perak, memecahkan penghalang suara dalam sekejap, menggambar tanda putih yang menakjubkan di laut, dan membunuh ke depan. Di atas Gosh. Saat ini, Good merasa ngeri dan wajahnya kusam, melihat Aiden yang mendekat dengan cepat di radar, pupil matanya menegang hebat dan dia hampir meraung. Cepat, cepat, cepat. Dia menuju ke arah Gosh. Berbaliklah dengan kecepatan penuh dan segera evakuasi. Semua fregat harus menghentikannya bagaimanapun caranya. Di depan Gus, kedua fregat langsung menerima perintah. Meskipun mereka sangat ketakutan, para prajurit ini telah menerima pelatihan militer profesional. Tanpa ragu-ragu, mereka berlayar menuju Aiden dengan kecepatan penuh, semua senjata dihidupkan. Bum bum bum. Kedua fregat tersebut dilengkapi dengan artileri yang sangat canggih dan senapan mesin anti pesawat, dapat mengenai sasaran ke segala arah dari 360 derajat. Dua semburan api logam menenggelamkan sosok Aiden hampir dalam sekejap mata. Namun, dalam nyala api bola meriam logam, sosok Aiden seperti pedang yang terbuat dari petir, berenang ke hulu, memusnahkan semua serangan api dan bola meriam kemanapun ia melewatinya. Cepat, balikkan kapalnya. Komandan kedua kapal melihat ke arah pedang petir perak yang datang dari arah berlawanan, hati mereka terguncang, dan mereka meraung dengan cepat. Sayangnya sudah terlambat. Tubuh fisik Aiden menembus penghalang suara, seberapa cepat. Jarak beberapa kilometer ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Sebelum kedua fregat itu bisa berbalik, Aiden sudah bergegas ke depan fregat seberat 3.000 ton itu. Musuh datang. Di fregat paling depan, ratusan tentara panik dan ingin mengarahkan senjata angkatan lautnya untuk menyerang. Potong. Mata Aiden dingin dan tegas, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Dalam sekejap, tubuh dan pedangnya menyatu menjadi satu, berubah menjadi pelangi pedang terang yang mencapai langit dan bumi. Tiba-tiba melintasi langit dan menebas di fregat, yang panjangnya hampir 100 meter. Kemudian di seluruh dunia, di hadapan para jenderal dari banyak negara besar yang terkejut. Fregat seberat 1.000 ton, monster baja raksasa di seberang lautan, dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Aiden dari tengah. Lambung baja, yang lebarnya 20 meter, dan baju besi paduan yang sangat keras, ketika Aiden menutup pedangnya, rasanya seperti tahu, diiris menjadi dua bagian dalam sekejap. Bang! Kapal pertama. Fregat seberat 1.000 ton itu retak dari tengah dan dengan cepat ditelan oleh air laut, tentara yang tak terhitung jumlahnya berteriak, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ini baru permulaan, Aiden berbalik dan bergegas menuju fregat lain yang jaraknya 1.000 meter. Babak 720, Metode Aiden. Jepang memiliki total 3 armada. Armada campuran ke-9, armada ke-88, dan armada ke-10. Di antaranya, ukuran armadanya juga berbeda-beda menurut wilayah lautnya. Armada ke-88 dan armada ke-10 adalah yang terbesar, dan konfigurasi standarnya terdiri dari lusinan fregat dan kapal perusak, dilengkapi dengan helikopter bersenjata standar dan kelompok tempur.
Armada campuran ke-9 memiliki ukuran yang paling kecil, namun memiliki persenjataan dan efektivitas tempur terkuat, karena armada campuran ke-9 sebenarnya adalah armada Jepang yang ditempatkan di Jepang, semuanya dilengkapi dengan perlengkapan ala beras yang unggul, bahkan kualitas tentaranya lebih tinggi dari armada yang lain, belum lagi efektivitas tempur. Keberadaan armada semacam ini sebenarnya untuk mengintimidasi perairan Pasifik Sundari. Makna keberadaannya lebih pada pencegahan strategis. Faktanya, ia tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Kini, pertempuran pertama adalah mengepung dan menekan seseorang. Ketika mereka menerima perintah tersebut, para perwira dan orang-orang dari kapal-kapal besar bersikap acuh tak acuh dan tidak mengambil hati Aiden, tetapi sekarang, sampai Aiden memotong fregat itu dengan pedang, mereka terkejut dan sangat ketakutan. Ini sama sekali bukan manusia, dia hanyalah monster. Bu! Di fregat yang rusak, api dan ledakan melesat ke langit, jeritan dan seruan bergema di seberang laut, dan pemandangannya sangat menyedihkan. Di fregat lain, Jenderal Parubaya di ruang komando tampak ketakutan dan berteriak dengan gila. Sial, mundurlah, dia datang. Iblis. Orang Sundari ini iblis. Tuhan di atas, mohon gunakan cahaya sucimu untuk membunuh iblis mengerikan ini. Pada saat ini, para prajurit di fregat kedua benar-benar ketakutan, dan beberapa dari mereka yang pemalu berdoa dengan panik. Desir. Bahkan jika fregat itu mundur dengan kecepatan penuh, bagaimana ia bisa lolos dari kejaran Aiden? Jarak 1000 meter datang hampir seketika, dan sosok Aiden langsung berubah menjadi cahaya pedang petir perak yang menyilaukan, membuatnya sulit untuk melihat langsung ke arahnya. Potong. Diiringi teriakan dingin. Cahaya pedang membubung ke langit, dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari guntur membuat kehampaan berdengung. Cahaya pedang meluas dalam sekejap, berubah menjadi cahaya pedang guntur besar yang panjangnya puluhan kaki, dan kemudian jatuh ke fregat. Shua! Suara pekikan yang keras terdengar, dan fregat, yang panjangnya lebih dari 100 meter, dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Aiden. Seperti halnya Titanic yang dihantam gunung es di film Hollywood, para prajurit di kapal tersebut melompat ke dalam air untuk melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap mata, kedua kapal besar itu berdiri tegak lalu perlahan tenggelam. Kapal kedua. Setelah melakukan semua ini, Aiden tampak acuh tak acuh dan melirik ke arah kapal perusak Gus di kejauhan, serta 4 fregat yang tersisa dan 2 kapal perusak berukuran sedang. Dia melompat dan berubah menjadi cahaya pedang yang menggelegar dalam sekejap, menuju ke arah fregat yang tersisa. Bunuh. Sialan, sialan. Naik Ghost, di ruang komando. Wajah Gut sangat jelek, dan dia menamparkan meja dengan tangannya, menyebabkan cangkir teh di atas meja jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Di ruang komando yang sunyi, suara pecahan kaca sangat keras, semua orang bernapas dengan cepat dan tidak berani berbicara. Hanya dalam beberapa menit, Aiden berhasil memotong 2 fregat secara berturut-turut. Anda pasti tahu kalau harga setiap kapal perang dihitung ratusan juta dolar. Sebuah kapal perang seringkali memiliki panjang ratusan meter, seperti bukit, dan seluruh tubuhnya terbuat dari baja. Monster baja seperti itu jauh lebih keras daripada tank, kendaraan lapis baja, dan sejenisnya. Gunakan saja meriam untuk menembakkan puluhan atau ratusan meriam ke kapal perang, dan mungkin Anda bisa menenggelamkan kapal perang tersebut. Tapi Aiden seperti memotong sayur dan melon. 1 pedang dan 1 kapal. Hati Gut dan banyak jenderal di Gus berdarah saat melihat ini. Hosh! Mata Gut memerah saat ini, menatap sosok Aiden di layar radar, dan berteriak dengan ganas, tembak. Perintahkan Brigade Udara untuk menghentikan orang Sundari ini dan memberi kami waktu untuk meluncurkan penghancuran No. 1. Armada campuran ke-9 ini adalah rejeki keluarganya, belum berkembang dan tumbuh di tangannya, namun kini akan hancur, bagaimana ia bisa menerimanya? Desir-desir. Beberapa jet tempur melayang 20 atau 30 km jauhnya, menembakkan rudal ke Aiden. Dia tidak ingin membunuh musuh, dia hanya ingin menghalangi arah Aiden. Tapi Aiden sudah sangat marah. Dia diledakkan oleh lusinan rudal yang kuat sebelumnya, dan tubuh guntur abadinya hampir tidak dapat menahannya, jika dia tidak menelan esensi jiwa Yamata no Orochi sebelumnya, dan kultivasi serta jiwanya telah membuat terobosan, dia mungkin benar-benar bisa melakukannya, belum tentu ruginya besar. Bahkan sampai sekarang, Aiden masih merasa sedikit takut. Memang benar saya telah meremehkan kekuatan senjata teknologi.
Satu rudal bukanlah apa-apa, tetapi kekuatan lusinan rudal ditumpangkan, dan daya ledaknya meningkat secara eksponensial. Meskipun saya memiliki tubuh dao bawaan dan tubuh guntur surgawi yang tidak dapat dihancurkan, saya hampir tidak dapat bersaing dengan bangunan fondasi. Tubuh Tao tetaplah manusia, dan di bawah serangan yang begitu kejam, ia masih berada dalam bahaya hidup dan mati. Mata Aiden bersinar dengan cahaya dingin. Saya harus melangkah ke pembangunan fondasi sesegera mungkin. Setelah fondasi jalan dibangun, jiwa tubuh fisik akan mengalami perubahan kualitatif lagi. Hanya puluhan juta ton senjata nuklir di bumi yang akan mengancamnya. Barulah ia memenuhi syarat untuk menguasai bumi. Sekarang, masih sedikit melenceng. Namun, lalat pengganggu ini benar-benar mencari kematian sekarang. Tubuh Aiden dipenuhi dengan niat membunuh, dan matanya seperti kilat saat dia melihat jet tempur badai dan helikopter bersenjata yang menderu tinggi di langit di kejauhan. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, ayo kita tangani kamu dulu, lalu potong kapal perang ini. Boom! Sosok Aiden bergerak, dan dalam sekejap seperti guntur dan kilat, dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 1000 meter jauhnya, dan tubuhnya menembus penghalang suara. Ekspresi jet tempur badai dan lebih dari selusin helikopter bersenjata yang melaju di ketinggian 10.000 meter berubah drastis saat ini, dan mereka semua mulai menaikkan harga secara liar. Boom! Daya tembak semua kapal dan pesawat tempur mengalir ke tubuh Aiden seolah-olah itu gratis. Aiden berubah menjadi kilat, sangat cepat, dan terus menembus penghalang suara. Dia menghindari rudal tombak dalam pola zigzag, lalu menggabungkan tubuh dan pedangnya menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang, memotong fregat terdekat menjadi dua. Sekejap, lalu meraung dan dengan cepat naik ke langit, seperti seekor naga yang terbang di 9 langit. Dalam sekejap, 3 lampu pedang ungu membumbung dari tubuhnya, memecahkan penghalang suara dalam sekejap, melonjak hingga 5 kali kecepatan terdengar, mencapai kecepatan ekstrim, dan menebas seperti misil dalam sekejap di pesawat tempur Hurricane 20 mil jauhnya. Pergi pergi pergi. Pilot yang tersisa tampak sangat ketakutan, berteriak dengan gila, berbalik, dan dengan cepat melarikan diri ke langit, tetapi sebelum mereka bisa bernapas, ketiga pedang terbang itu seperti meteor yang terbakar, dan kecepatan mereka meroket lagi, mencapai 6 kecepatan yang menakutkan dalam sekejap. Dengan kecepatan suara 2 kali lipat, ia langsung menyusul petarung yang tersisa dan menebas mereka dengan keras. Boom boom boom. Lusinan bola api meledak di kehampaan. Selusin jet tempur dan helikopter bersenjata ini, dengan total harga lebih dari $1 miliar AS, dihancurkan oleh Aiden bahkan tanpa sempat memohon ampun. Bersambung.